Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga yang sudah subscribe dan join Telegram Group, kalian berhak mengikuti giveaway dari saya. Jadi buat yang belum subscribe dan join Telegram Group, silahkan lakukan dua hal ini. Dan ingat, untuk pengumuman saya akan lakukan di channel Telegram Crypto In, linknya ada di deskripsi. Oke, langsung saja, kali ini saya akan bahas Bryce teman-teman. Oke, untuk data dari Hotbit teman-teman ya, Bryce kali ini mengalami penurunan 4,58% ya. Tapi kalau saya ambil dari time frame 4 jam ini masih dibilang sideways lah teman-teman ya kalau menurut saya. Karena kalau kita lihat dari garis merah ini ya, garis resistennya ini dia masih bermain di situ, nanti balik lagi, turun lagi, balik lagi. Tapi it's okay lah teman-teman ya. Oke, dan saya mau jelaskan juga ya buat para holder Bryce. Kemarin kok waktu AMA itu saya sempat upload, banyak yang komen ya, banyak yang bilang kok saya ngefood Bryce. Mending gini ya, mending teman-teman nonton sampai habis ya, dan kalau bisa direkam ya apa yang saya omongin tentang Bryce ya. Jadi di situ saya rasa saya nggak ada ngefood karena saya juga punya Bryce token ini teman-teman ya. Ya, jadi banyak yang salah lah ya menurut saya, banyak yang ngomong tapi nggak lihat ini ya, nggak lihat banyak yang berpendapat tetapi nggak nonton video itu sampai habis ya, nggak dengar saya ngomong seperti apa tentang Bryce, malah yang didengarkan adalah debat antara member. Ya, namanya saja kita live AMA seperti itu kan otomatis ada positif negatifnya, ada pronya, ada kontranya. Jadi itu sangat-sangat bisa dibilang sangat-sangat biasa saja gitu loh, santai saja kan, namanya juga debat teman-teman ya. Kita nggak bahas yang enak-enak saja, kita tetap akan bahas kontranya juga. Tapi overall ya, yang saya jelasin ya, yang dari saya pribadi nggak ada ngefood Bryce ya, nggak ada ngefood Bryce. Jadi teman-teman bisa cek dan dengerin lagi apakah saya ngefood Bryce apa tidak untuk video saya sebelumnya. Ya, kalau saya ngefood ngapain saya bahas? Kira-kira seperti itu ya, buang-buang waktu menurut saya teman-teman. Oke, saya mau langsung bahas ya dari Bryce. Oke, langsung dari Bryce News teman-teman ya. Jadi di sini Bryce mulai mengembangkan sayap lah ya untuk di sektor pribadinya ya, bukan di sektor listing DeFi-nya. Ya, kira-kira seperti itu. Di sini ada Bitgird Bryce Paradise teman-teman ya. Bangga melihat listingnya. Selamat, kami tunggu kelanjutan kabar baiknya. Nanti ada langsung dari Bryce Paradise ini, saya mau langsung translate dulu biar teman-teman bisa baca juga. Proyek startup pertama yang terdaftar di Coin Market Cap, pastikan untuk check out PRDS ya, atau Bryce Paradise ini ya di Coin Market Cap nanti, dan ditambahkan ke favorit Anda. Beri kami upvote juga saat Anda melakukannya, kira-kira seperti itu. Jadi mulai pengembangan sayap. Nah, itu kenapa saya agak lucu ya kalau teman-teman di luar sana yang mengatakan saya ngefood tentang Bryce dan lain-lain. Wah, tidak ada seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman bisa cek ya di live AMA ya. Tidak ada ngefood di situ. Itu real, itu debat teman-teman ya, real debat. Kalau enak-enaknya saja pasti akan dikomplain juga. Loh, kok bahas enak-enaknya aja, kalau yang nggak enak nanti dibahas. Jadi nggak ada titik temu teman-teman ya, mending nonton sampai habis. Nah, baru saja juga teman-teman ya, 28 April kemarin Bryce juga sudah listing di KuCoin ya. KuCoin ini kalau nggak salah ke-7 apa nggak ke-8 ya, terbesar di exchange dunia. Kira-kira seperti itu, masih masuk 10 besar lah. Nah, kalau seandainya ya sudah listing di KuCoin, sudah listing di exchange besar ya, kalau kita mengatakan project fake ya, project nggak masuk akal, project bahaya, multi level lah, project ponzi lah, itu sangat-sangat jauh menurut saya. Cuman karena teman-teman di luar sana belum paham mungkin ya, apalagi yang baru-baru bermain kripto. Kita berbicara ini ada ada buyer, ada seller ya, ada penjual, ada pembeli. Jadi kalau harga naik turun itu saya rasa biasa. Nah, kebanyakan yang saya tonton dari food dari Bryce ini dari bule-bule teman-teman ya, karena mereka periksanya kayak dokter kripto ya, mereka
periksa dari betul-betul dari apa ya, dari akar-akarnya. Nah, semua jenis cryptocurrency kalau kita bahas dari akar-akarnya ya, Bitcoin pun bisa saja kita bisa bilang, apa namanya, skemanya Ponzi, teman-teman ya. Padahal teman-teman, bukan ponsinya, yang kita lihat adalah jual belinya. Ya orang beli, orang jual gitu loh. Makanya ada yang sampai geram, kok kami nge-hold tiba-tiba harga turun, padahal yang lain itu pada menjual. Nah, itulah ya, itu hukum standar kali untuk cryptocurrency, teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Minyak aja ya, minyak goreng aja bisa digoreng. Kira-kira seperti itu. Tapi untuk project Bryce ini ya, untuk token Bryce ini atau Bryce Coin ini nggak bisa kita kita katakan ini, ada unsur-unsur negatifnya. Menurut saya seperti itu, teman-teman ya. Karena sekelas KuCoin Exchange sebesar saya sudah menerima Bryce ini. Dan dengar-dengar untuk tahun ini Binance, teman-teman, dan semoga saja ya. Oke, dan di sini perkembangan Bryce juga banyak ya, kita bisa lihat di sini. Dan di sini ada yang penting, teman-teman. Langsung kita translate. Proyek, Lifecard telah masuk daftar hitam. Nah, ini juga, bisa kita lihat, teman-teman ya. Jadi project-project yang aneh-aneh pun, teman-teman ya, sangat-sangat langsung diprotek sama sama Bryce ini ya. Ngapain, kalau dia sekedar mencari uang seperti isu di luar sana, ngapain ya, ngapain dia protek project-project yang tidak masuk akal, kira-kira seperti itu. Dan teman-teman bisa lebih 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 dalam ya memeriksa Bryce ini juga, nggak usah terlalu dalam. Kita bisa lihat di sini ya, kita bisa lihat di sini untuk project Bryce sendiri sudah banyak token ya, yang listing di ekosistemnya Bryce ya. Sudah banyak sekali, bahkan yang Bryce Paradise ini sampai nanti akan masuk di Coin Market Cap. Bisa saja kita bisa berpendapat pribadi kalau ini bukan hal konyol, teman-teman ya, karena di sini sampai Coin Market Cap project yang dari Bryce. Nah, apakah bisa kita katakan ini, nggak masuk akal dan lain-lain? Saya rasa tidak, teman-teman ya. Untuk projectnya teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Di sini juga di 3 hari yang lalu, teman-teman, baru listing lagi di Bryce ya, si Mixet ya. Mixet, Yogo, banyak sekali project yang sudah di-listing di Bitgert ini. Kalau kita berbicara supply, kita berbicara, project, saya rasa sudah tidak asing lagi, teman-teman. Para holder sudah tahu. Saya lebih di sini menekankan bahwa, si Bryce ini projectnya ada gitu loh. Projectnya juga sangat-sangat jelas, teman-teman. Bahkan banyak holder dari Cardano pindah ke Bryce ya. Pindah ke Bryce karena kenapa, teman-teman ya? Karena ekosistemnya Bryce ini bisa dibilang ya jos ya, kira-kira seperti itu. Dan saya sengaja buat video ini ya, buat mempertegas ke teman-teman semua ya, food dan lain-lain itu tidak ada ya. Karena saya sendiri sangat-sangat meyakini Bryce ini, teman-teman ya. Takutnya gini, launchingnya awal kan berbeda dari Shiba, teman-teman ya. Takut dalam arti positif, Bryce ini akan lebih melonjak. Tapi nggak bisa dibilang sama karena kenaikan Bryce ini bisa dibilang, belum belum apa ya, belum maksimal untuk kenaikan dari Bryce ini, belum maksimal. Menurut saya belum maksimal, teman-teman. Karena dia listing pertama itu dengan harga yang nggak murah-murah banget juga skala token micin, teman-teman ya. Jadi buat para holder Bryce, santai, tetap santai, dan ingat ya, penurunan harga di bulan ini itu karena, Bitcoin Effect. Saya masih melihat seperti itu karena Bitcoin belum rise up ya, belum naik-naik sampai ke $40.000. Oke, kira-kira seperti ini dulu, teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat ya, jangan lupa di-share. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua, dan selamat siang.